Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Alfari Zalfian sebagai ketua kelompok. Lalu ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alfredo Lionel Novarianto dengan NIM 103052530003. Dengan saya Fridio Tabarat dengan NIM 103052500035. Baik, di sini kami akan mengerjakan untuk nomor 2, 6, dan 7. Saya sendiri kedapatan untuk nomor 2 yang dimana untuk soalnya, yaitu kok soal nomor kode akses ruangan residensi terdiri dari dua huruf yang diikuti tiga angka. Jadi ada dua huruf di depan dan tiga angka di belakangnya. Huruf apapun itu dapat digunakan yang berarti huruf A sampai huruf Z. Tetapi di digit angka pertama atau digit ketiga tidak boleh nol. Jadi setelah dua huruf dan digit ketiga itu nggak boleh nol. Yang digit 4 dan 5 boleh. Boleh terserah angkanya berapa. Penggunaan huruf dan angka dapat diulang. Jadi, karena dapat diulang, kita menggunakan permutasi. Nah, untuk soal nomor A, banyaknya kode akses yang mungkin dibuat. Karena di digit karena, karena huruf alfabet ada 26, jadi ada 26 cara untuk mendapatkan huruf yang acak. Jadi untuk digit satu dan digit 2 dia berarti ada 26 dan 26 cara. Jadi 26 dikali 26. Untuk digit ketiga, karena tidak boleh nol, yang dimana digit itu dari 0 sampai 9, jadi ada 10 cara. Karena tidak boleh nol, menjadi ada 9 cara dari 1 sampai 9. Dan untuk digit keempat dan kelima, itu boleh ada nol, yang menjadi 10 cara untuk pemilihannya. Jadi total kodenya ada 26 cara untuk digit satu dan 26 cara untuk digit 2 dan 9 cara untuk digit ketiga karena tidak boleh ada nol dan 10 cara digit keempat dan 10 cara digit kelima. Itu semuanya itu semuanya ditotalkan menjadi 608.400 cara atau variasi kode yang mungkin dibuat. Lanjut untuk soal nomor 2 bagian B. Peluang terpilihnya kode akses dengan dua huruf yang sama. Oke, jadi untuk dua huruf yang sama, ada 26 cara, ada 26 dan satu cara. Kenapa ada 26 dan satu cara? Karena untuk yang digit huruf pertama itu bebas dari 26 pilihan. Tetapi untuk huruf kedua itu hanya satu pilihan karena harus sama di dengan yang huruf pertama. Jadi banyak caranya 26 dan satu cara. Untuk angka tetap sama dengan perhitungan yang pertama yaitu 9 cara dan 10 cara dan 10 cara. Jadi kalau dihitung banyak kejadian ditotalkan dari semua cara yang ada yaitu 26 dan satu cara dan 900 cara yang untuk angka. Itu totalnya 23.400 cara. Kalau untuk menghitung peluang dengan rumus banyaknya banyaknya cara A dianggapin yang untuk soal ini NA. Jadi untuk peluang A, banyaknya cara A dibagi banyaknya seluruh cara. Jadi NS. Yang kami mendapatkan hasil itu 0,0385, yaitu sekitar 3,85%. Nah, untuk soal nomor C yaitu peluang terpilih kode akses dengan digit terakhir angka genap. Berarti
Untuk huruf tetap 26 cara dan 26 cara. Untuk digit ketiga atau angka ke satu 9 pilihan. Untuk digit keempat atau angka kedua itu 10 pilihan, berarti 9 dan 10. Angka ketiga terakhir harus genap, berarti hanya ada 5 pilihan yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Kalau dimisalkan untuk soal ini adalah B. Jadi banyaknya kejadian, banyak kayak cara yang bisa digunakan untuk soal ini atau NB, yaitu 26 cara dan 26 cara dan 9 untuk digit ketiga dan 10 dan 5, yaitu ditotalkan itu 304.200 kejadian. Untuk menghitung peluang peluang kejadian B ini, kita harus meng- kita harus memasukkan banyaknya kejadian B dibagi seluruh kejadian yang ada untuk soal ini. Atau total kejadian yaitu 304.200 dibagi 608.400, yaitu setengah atau 0,5 atau 50%. Oke, lanjut untuk soal nomor 6 akan dibacakan oleh rekan saya Alfredo. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya bagi rekan saya Alfarizi. Dan sekarang saya akan mengambil alih untuk menjawab soal nomor 6. Oke, jadi di sini soal nomor 6 berisi dari 20 orang mahasiswa Fakultas Informatika yang terdiri dari 7 orang mahasiswa Prodi S1 Informatika, 5 orang mahasiswa Prodi S1 Teknologi Informasi, 4 orang mahasiswa Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, dan 4 orang mahasiswa Prodi S1 Sains Data. Akan dipilih 4 orang secara acak. Berapa peluang terpilihnya? A. Paling banyak 3 orang mahasiswa IF atau Informatika. B. Satu orang mahasiswa IT atau Teknologi Informasi. Atau 2 orang mahasiswa DS atau Data Science. Dan C. 3 orang mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak atau 2 orang mahasiswa Data Science. Oke, jadi sebelum kita menjawab setiap soal tersebut, di sini kita akan menghitung eh, cara semua kejadian yang memungkinkan. Nah, untuk itu kita lakukan kombinasi 20 dari 4. Jadi di sini kombinasi 20 dari 4 itu 20 faktorial dibagi 16 faktorial dikali 4 faktorial. Di mana 16 faktorial ini didapat dari 20 faktorial dikurang, sorry, 20 dikurang 4 faktorial. Nah, jadi setelah hasil kalkulasi, didapatkan hasilnya 4.845. Oke, jadi untuk soal yang pertama, peluang terpilihnya paling banyak 3 orang mahasiswa informatika. Oke, di sini ada kata paling banyak. Nah, paling banyak 3, berarti bisa tidak ada, bisa satu, bisa dua, atau bisa tiga. Nah, cara termudah bagi kita untuk menghitungnya adalah menggunakan peluang komplement. Karena kalau misalnya kita mau hitung semuanya satu persatu itu akan memakan waktu yang lama. Jadi kita menggunakan peluang komplement saja. Oke. Jadi yang pertama, kita hitung cara memilih 4 mahasiswa informatika. Nah, jadi caranya karena tadi diketahui ya di soal ada 7 mahasiswa informatika, jadi kita lakukan kombinasi. Kombinasi 7 dari 4. Oke, jadi 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Itu sama dengan 35. Nah, untuk peluang terpilihnya 4 mahasiswa informatika ini, itu kita lakukan kejadian yang kita inginkan dibagi dengan seluruh kejadian yang memungkinkan. Jadi 35 dibagi 4.845. Oke, nah untuk menghitung apa yang diinginkan dari soal ini, kita tinggal melakukan peluang komplement, yakni 1 dikurangi 35 per 4.845 sama dengan 4.810 per 4.845 atau bisa disederhanakan menjadi 962 per 969. Oke, kita lanjut ke bagian B.
Di sini ditanyakan peluang terpilihnya satu orang mahasiswa IT atau dua orang mahasiswa data science. Nah, di sini karena kita bisa memilih satu IT dan dua data science sekaligus dalam satu kelompok berisi 4 orang, kejadian ini tidak saling lepas. Jadi kita harus gunakan rumus peluang A digabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Oke, sekarang kita hitung dulu untuk peluang A, yakni satu IT. Oke, jadi kita pilih, karena tadi diketahui di soal ada 5 IT, jadi kita lakukan kombinasi 5 dari satu. Oke, dan untuk sisanya, 3 orang lain yang lagi itu kita bisa pilih bebas. Yang penting dia nggak IT. Nah, berarti 20 dikurang 5, yakni 15. Jadi kita lakukan kombinasi 15 dari 3. Oke, setelah hasil kalkulasi didapatkan hasilnya 2275. Itu untuk peluang A. Oke, sekarang untuk, oh sorry, itu untuk kejadian A. Nah, sekarang untuk kejadian B, itu dua data science. Nah, jadi karena diketahui tadi di soal data science itu berjumlah 4 mahasiswa, nah jadi kita lakukan kombinasi 4 dari 2. Untuk sisanya yang duanya lagi itu bisa selain data science. Jadi, karena kita ketahui data science ada 4, dan total seluruh mahasiswa ada 20, jadi 20 dikurang 4 sama dengan 16. Jadi kita lakukan kombinasi 16 dari 2. Oke, setelah hasil kalkulasi didapatkan hasil 720. Nah, untuk kejadian A iris B, itu kita ambil satu IT dan dua data science. Nah, dan satunya lagi itu terserah mau diambil dari mana, yang penting dia bukan IT dan bukan data science. Nah, oke, jadi kita lakukan kombinasi 5 dari satu dikali kombinasi 4 dari 2 dan dikali kombinasi 11 dari satu. Di mana 11 ini tuh merupakan hasil dari 20 dikurang 4 dikurang 5. 4 itu dari mahasiswa data science dan 5 itu dari mahasiswa IT. Oke, jadi setelah dilakukan hasil kalkulasi, didapatkan hasilnya 330. Nah, untuk menghitung peluangnya, tinggal kita masukin tadi di rumus yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi, peluang A digabung B sama dengan kejadian A, yakni 2275, ditambah kejadian B, 720, dikurang dengan kejadian A iris B. Yang ini 330. Itu per kejadian, semua kejadian yang memungkinkan, yakni 4845. Sama dengan 2665 per 4845. Atau bisa disederhanakan menjadi 533 per 969. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal C. Di sini yang diminta peluang terpilihnya 3 orang mahasiswa rekayasa perangkat lunak atau 2 orang mahasiswa data science. Oke, karena total mahasiswa yang dipilih hanya 4 orang, jadi kita tidak mungkin